dikasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini Kak Diana bersama Kak Ella dan juga Aurel akan melayani anak-anak untuk kita bisa beribadah bersama di pagi hari ini. Nah, Kak Ella dan juga Aurel, ini sudah minggu yang kedua ya. Jadi tinggal 2 kali lagi ibadah dilakukan secara online. Sebab di tanggal 4 September nih Kak Ella dan Aurel, tanggal 4 September ibadah online akan berakhir. Jadi Kak Diana berharap anak-anak semua bisa hadir secara onsite ya. Nah, saat ini kita bersyukur ya Kak Ella dan Aurel ya. Hari begitu cerah, kita mau bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Kak Diana mau undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya apa Aurel? Mentari. Duduk, kita mau berdoa bersama-sama. Kak Ella akan memimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia dan berkat-Mu. Terima kasih kami bisa tetap kembali bangun pagi dan bisa memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan bantu kami, Tuhan temani kami supaya kami bisa bernyanyi dan nantinya bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Kak Diana mau tanya nih sama Aurel, inget nggak waktu Kak Diana cerita firman Tuhan waktu ibadah sekolah minggu onsite loh? Ingat. Nah, ceritanya apa? Orang buta dan orang yang gagap. Oke, akhirnya mereka bisa melihat. Iya. Betul. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ya, beberapa minggu ini kita selalu mendengar cerita tentang kisah mukjizat Tuhan Yesus, di mana yang buta bisa melihat, yang tadinya bicaranya agak susah gitu ya, akhirnya bisa bicara dengan lancar. Nah, hari ini kira-kira nih Kak Ella dan juga Aurel, firman Tuhannya pasti nih
tentang kisah mukjizat Tuhan Yesus. Tentang apa Kak Diana? Nanti anak-anak bisa mendengarkan dari kakak guru sekolah minggu yang menceritakan firman Tuhannya. Yuk sama-sama Kak Diana undang lagi semua anak-anak bangkit berdiri. Kita angkat pujian, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat karena mukjizat oleh Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Boleh duduk kembali. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Anak-anak yang ada di rumah bisa mengumpulkan persembahan dengan cara scan QR code yang ada di sebelah sini ya. Atau anak-anak yang dikasih Tuhan boleh nih titip sama kakaknya yang mungkin sudah mulai hadir di ibadah sekolah minggu secara onsite, atau titip melalui papa mama juga yang sudah mulai ibadah di gedung gereja. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita sama-sama angkat pujian, persembahan Tuhan yang punya, karena itu kita tidak berhak memakai dan tidak berhak mengambilnya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan hanya Tuhan yang punya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pujian ini mau mengatakan bahwa persembahan itu hanya punya Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sama-sama kembali kita akan pujian ini. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan hanya Tuhan yang punya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya nih kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya Kak Sri akan sampaikan kepada anak-anak ya. Karena itu Kak Diana mau mengajak kita menyiapkan hati dan pikiran. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Yuk kita bangkit berdiri kembali ya. Oke, mari kita sama-sama menundukkan kepala,
kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anak-anak dan juga papa mama bersama kakak guru yang sudah mempersembahkan yang terbaik. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua yang sudah memberikannya, dan Engkau berkati kakak-kakak guru yang akan mengelola persembahan ini supaya bisa dipakai buat pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Berkati juga pekerjaan papa mama dari setiap anak-anak sekolah minggu kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati Kak Sri yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi seluruh anak-anak, papa, mama, dan juga kakak-kakak guru yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, senang sekali bertemu dengan kalian lewat ibadah online pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum Kak Sri melanjutkan firman Tuhan, Kak Sri mau tanya sama anak-anak, pernahkah anak-anak melihat orang yang sakit epilepsi waktu kambuh? Pernah nggak anak-anak? Nggak ada ya? Nah anak-anak, Kak Sri waktu kecil dulu pernah melihat orang yang sakit epilepsi waktu kambuh ya. Dia itu badannya kejang-kejang, bahkan dia jatuh ke tanah, lalu dari mulutnya keluar busanya. Nah anak, kalau orang ini jatuhnya dekat air atau api itu sangat membahayakan. Karena apa? Karena membahayakan nyawanya. Makanya kalau orang sakit epilepsi itu, kalau misalnya dia keluar, maka ada saudaranya atau orang tuanya yang akan membuntuti dari belakang. Mereka takut terjadi sesuatu. Nah, anak-anak, ternyata di dalam Alkitab juga diceritakan. Tapi beda dengan apa yang Kak Sri lihat waktu itu anak-anak. Kalau ini orangnya kerasukan roh, ya, dan dia kalau sudah kerasukan roh, maka tubuhnya juga kejang dan dia terpelanting, bahkan juga keluar busa dari mulutnya. Anak-anak tahu peristiwa ini dicatat di dalam kitab Markus. Ayo anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Kitab Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Kitab Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29, yaitu Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Anak-anak mau dengar kelanjutannya? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini."
Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat tayangannya ya. Waktu itu Tuhan Yesus datang bersama ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus datang karena melihat ada kerumunan. Dan ketika orang-orang melihat Tuhan Yesus, mereka menjadi tercengang. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu persoalkan? Karena waktu itu anak-anak, ada beberapa murid Tuhan Yesus yang lain juga. Nah, di tengah-tengah kerumunan itu tiba-tiba ada seorang bapak yang berkata, Guru, aku ini membawa anakku yang sakit kerasukan roh kepadamu. Tetapi murid-muridmu ini tidak bisa menyembuhkan. Kalau dia kerasukan itu, Guru, dia itu membanting-bantingkan tubuhnya ke tanah. Bahkan dari bibirnya sampai keluar busanya. Lalu Tuhan Yesus berkata sama bapak itu, bawa anak itu kemari. Baik Guru. Lalu dibawanya anak itu kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu dibawa itu Tuhan Yesus bertanya sama bapaknya ini, sejak kapan anak ini sakit seperti ini? Sejak dia masih kecil, Guru. Guru, tolonglah sekiranya engkau bisa menyembuhkan anak ini. Lalu Tuhan Yesus bilang, apa? Sekiranya bisa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Guru, tolonglah, aku percaya. Aku percaya. Tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Kasihanilah aku, tolonglah, sembuhkanlah anakku. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, anak-anak? Ya, ternyata Tuhan Yesus menolong anak itu. Langsung dia berkata kepada roh itu, dan roh itu keluar dari tubuh anak itu. Tidak lagi diam di dalam tubuh anak itu. Ketika roh itu keluar, anak ini menjadi lemas ya. Dia terdiam, dia tenang. Tetapi orang-orang sekitarnya berpikiran apa, anak-anak? Ya, dikira anak ini sudah mati. Padahal anak ini dalam proses penyembuhan. Nah, anak-anak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan Yesus bisa melihat bagaimana iman di dalam orang tuanya yang begitu besar kepada Yesus untuk bisa menyembuhkan anaknya. Melalui cerita ini anak-anak, kita belajar bagaimana seseorang yang mempunyai iman yang besar bisa juga melakukan sesuatu untuk orang lain. Apa iman besar? Iman besar itu anak, ya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab ya, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Anak-anak, biarlah firman hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita pun bila percaya kepada Tuhan dan yakin, dan kita dekat dengan Tuhan, berserah, bersandar, rajin berdoa ya, membaca firman Tuhan, kita pun akan dimampukan untuk menolong orang lain. Nah, anak-anak, biarlah firman ini bisa menjadi berkat buat kita semua, supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus percaya, benar-benar memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
menjadi berkat dan menyukakan hati Tuhan, semakin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, untuk anak-anak yang kelas kecil, kita akan membuat aktivitas yang akan dipandu oleh kakak-kakak guru. Sedangkan untuk anak-anak yang kelas besar, kalian bisa menjawab atau mengisi kuis yang linknya ada di bawah ini. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat-sehat selalu ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan membuat origami mulut. Kirim hasil aktivitas ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.